Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Rahmarani dari kelas 11 MIPA 1. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang pembelahan sel kelas 12. Sebelumnya, apa sih pembelahan sel itu? Nah, di kesempatan ini, saya akan sharing nih tentang pengertian pembelahan sel, fungsi, dan tujuannya, serta tahapan dan proses pembelahan sel secara mitosis, meiosis, dan amitosis pada organisme. Jadi, pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Tujuan pembelahan sel, adanya proses pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. 2. Membantu pertumbuhan dan perkembangan. 3. Membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. Kemudian yang keempat, variasi individu baru. Kemudian adapun fungsi pembelahan sel. Pembelahan sel memiliki fungsi bagi suatu organisme dalam membentuk tubuhnya, yaitu yang pertama melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme uniseluler. Kemudian yang kedua, pada beberapa organisme sel tubuh dapat membelah dengan tujuan untuk memperbanyak sel, sehingga sel dapat melakukan pertumbuhan dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai regenerasi sel yang mati. Kemudian yang keempat, fungsinya sebagai proses pertumbuhan. Sebelum kita membahas materi pembelahan sel lebih dalam, sebelumnya ada berapa sih jumlah sel yang ada dalam tubuh kita? Oke, rata-rata tubuh manusia mengandung 40 triliun sel dengan kurang lebih 200 jenis yang berbeda. Cukup banyak ya. Jenis-jenis sel itu pun akan membentuk bagian tubuh yang berbeda-beda juga. Hal yang sama juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian pembelahan yang pertama yang akan saya bahas yaitu proses pembelahan amitosis. Seperti gambar di samping, proses pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukurannya sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Bisa kita lihat ya. Kemudian setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Pada umumnya, pembelahan ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki inti sel atau prokariotik. Pembelahan biner pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. Namun, pada beberapa keadaan pembelahan sel juga dapat terjadi pada organisme eukariotik. Contohnya pada protozoa, pembelahan sel yang terjadi pada organisme protozoa salah satunya dinamakan euglena. Umumnya euglena berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner membujur. Pembelahan biner atau amitosis ini banyak terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Kemudian yang kedua yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem, contohnya pada ujung tunas batang atau ujung akar. Pembelahan mitosis terjadi dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk, artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N.
Tahap pembelahan sel secara mitosis selalu diawali dengan fase interfase. Setelah sel melewati fase interfase, selanjutnya sel akan masuk ke dalam fase mitotik atau fase pembelahan. Fase pembelahan sel secara mitosis dapat dibagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nih, seperti gambarnya akan saya jelaskan cara jalannya. Pertama itu profase. Rusaknya membran inti menjadi fragmen atau serpihan-serpihan, kemudian membentuk benang kromatin, lalu kromatin memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke tengah sel. Kemudian metafase, benang gelondong mulai nampak jelas. Kromosom akan berjalan sejajar di ruang ekuator sel, lalu benang-benang pada akan muncul hingga ke kutub. Akan tetapi tidak akan melekat pada sentromer. Lalu sentromer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom tunggal. Kemudian selanjutnya anafase. Anafase pemisahan kromosom yang menjadi 2 bagian yang sama dengan arah yang berbeda. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir telofase, tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub, maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatin akan menghilang pada saat sitoplasma tebal. Setelah itu membran yang ada pada sel akan memisah dari 2 sel yang ada sebelumnya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan sel meiosis terjadi hanya pada organ kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sendiri terjadi dengan melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1 biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis secara sesungguhnya. Tahapan pembelahan meiosis adalah sebagai berikut. Ini meiosis 1, tahapannya yaitu profase 1, benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. Metafase 1, kromosom akan bergerak menuju ke bagian-bagian ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian anafase 1, kromosom bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Kemudian yang terakhir telofase 1, terjadi proses sitokinesis sehingga akan terbentuk 2 buah masing-masing sel pada bagian yang mempunyai 1 buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Kemudian meiosis 2, yaitu tahapannya profase 2 diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada 2 buah sentriol sehingga menjadi 2 buah bagian dan bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arah. Kemudian metafase 2, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau apa tadi? Bidang pembelahan. Kemudian yang ketiga, anafase 2. Pada fase ini bagian kromatid yang berpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Selanjutnya akan bergerak menuju bagian kutub yang akan saling berlawanan arah. Kemudian yang terakhir, telofase 2, bagian kromosom yang telah sampai di bagian kutub dan kemudian akan mengalami proses dekondensasi, kemudian menjadi kromatin, lalu mikrotubulus akan membentuk bagian selaput inti pada bagian sekeliling inti. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Bye.